Kemudian yang berikut terkait dengan klinik ini, Hamid, bahwa pada jangka pendek, selain penyiapan instrumen yang lebih kuat dari peraturan bupati, maka kita sudah siapkan juga anggaran sekarang. Dalam hal itu sudah disetujui di RAPBD kita tahun 2022, yaitu pengadaan 1 unit drone sprayer pertanian DSP. Drone sprayer, jadi alat penyemprotan pestisida menggunakan drone. Wah, dan itu inovasi pertama kali di Manggarai Barat. Keren. Ya. Luar biasa. Saya merasa bersyukur bahwa kalau ini benar-benar jalan, maka ini pertama kali dan dijadikan example di Kabupaten Manado. Dan ini ada nilai kebaruan. Karena sebelumnya penanganan OPD kita, pengendalian OPD kita masih menggunakan alat-alat manual. Kemudian yang berikut terkait dengan klinik ini, Hamid, bahwa pada jangka pendek, selain penyiapan instrumen yang lebih kuat dari peraturan bupati, maka kita sudah siapkan juga anggaran sekarang. Dalam hal itu sudah disetujui di RAPBD kita tahun 2022, yaitu pengadaan 1 unit drone sprayer pertanian DSP. Drone sprayer, jadi alat penyemprotan pestisida menggunakan drone. Wah, dan itu inovasi pertama kali di Manggarai Barat. Keren. Ya. Luar biasa. Saya merasa bersyukur bahwa kalau ini benar-benar jalan, maka ini pertama kali dan dijadikan example di Kabupaten Manado. Dan ini ada nilai kebaruan. Karena sebelumnya penanganan OPD kita, pengendalian OPD kita masih menggunakan alat-alat manual. Iya, betul. Dan itu membutuhkan waktu dan tenaga kerja yang banyak. Ya, betul. Ya. Saya bayangkan, bukan saya juga orang tua petani. Ya. Saya merasakan betul orang tua kita, orang tua saya, ya pada saat melakukan pengendalian OPD di lapangan, betapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1-2 hektar itu butuh waktu lama dan biaya tenaga kerja. Ya. Tetapi nanti dengan menggunakan drone sprayer ini, drone sprayer ini hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk menyelesaikan 1 hektar. 1 kilometer. 8 menit untuk 1 hektar. Jadi nanti ada pola kerjanya, nanti coba kita perlihatkan. Itu rencana 2022 kita pastikan bahwa drone sprayer ada di Manggarai Barat. Ya, ada di Manggarai Barat. Pertama kali di Manggarai Barat dan satu-satunya. Ya, insya Allah lah. Ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan ya. Kalau saya ikuti terus ini, karena saya kawal memang terkait dengan alat ini kemarin. Ya. Kalau tahun depan mungkin kita bisa siapa satu, mungkin tahun berikutnya tambah lagi 1. Dan mekanisme kerja nanti dari drone sprayer ini bersifat brigadir ya. Jadi manakala petani di Lemur yang butuh, kita lakukan gerakan secara massal. Jadi gerakan. Kalau di Bolang butuh, nanti ada semacam operatornya atau yang pegang nanti dia dilatih. Nah, di Komodo itu, sehingga gerakannya secara merata meluas. Jadi demonstrasi penggunaan drone sprayer nanti kita buat secara besar. Bahkan dalam mimpi saya, mungkin nanti kita akan launching pada saat nanti kita buat satu kegiatan di bulan bakti OPD. Bulan bakti OPD di Kabupaten Manggarai Barat. Di Kabupaten Manggarai Barat. Jadi ini skema-skema kerja yang rencana klinik ini kami bangun ke depan. Tentu saja semua rencana ini akan dapat berjalan dengan baik manakala dukungan dari pimpinan kita.
Saya tentu berharap bahwa semua tahapan-tahapan ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian Hamid, di jangka panjang, mimpi besar saya adalah bahwa suatu saat kita juga nanti harus ada semacam mobile plan clinic. Mobile Plan clinic. Jadi mobil untuk mobil klinik semacam puskesmas. Puskesmas ya. Puskesmas kayak mobil puskesmas klinik. Iya. Sehingga manakala nanti di lapangan ada laporan, ini mobil jalan, siapkan dengan obat. Itu rencana besar ke depan. Rencana kita seperti itu di jangka panjang. Di jangka panjang kita seperti itu. Jadi selain klaimnya sudah dibentuk, kemudian drone tadi itu, bahkan yang ide soal pembuatan website untuk penanganan laporan berbasis online, saya pikir ini tahapan-tahapan pekerjaan yang harus kami lakukan. Karena terus terang para petani kita kalau umpamanya mereka harus datang secara fisik ke Labuan Bajo, kasihan biaya besar, jauh, butuh waktu. Sehingga kalau nanti metode laporan berbasis online dengan pembuatan website atau mungkin nanti semacam link melalui Google Form itu, saya pikir ini sangat baik dan sangat strategik nilainya buat petani dan pemerintah, karena pemerintah memberikan pelayanan yang sangat prima kepada masyarakat sehingga kehadiran pemerintah dirasakan betul oleh masyarakat. Karena ke depan ini mental kita ini harus mental melayani. Dan ini menjadi himbauan dari Pak Bupati, memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat dengan visi misi besar tadi itu, Mabar Bangkit menuju Mabar Bantap, gitu. Nah itu visi Bupati Manggarai Barat, dan kita masuk di misi yang ketiga, itu terkait dengan soal ekonomi lokal, perekonomian berbasis lokal. Itu tahapan-tahapan pekerjaan yang kami lakukan. Terus terang saja bahwa satu hal yang mungkin ini harus perlu kita ketahui bersama, bahwa penanganan UPT ini menjadi amat penting. Tadi saya sudah katakan bahwa apabila penanganan UPT, organisme pengganggu tumbuhan, tidak ditangani secara baik, itu juga berdampak pada risiko kehilangan hasil, atau gagal panen busuk. Kalau itu yang terjadi, maka berdampak pada ketiadaan bahan pangan kita. Itu kita tidak inginkan. Kita tidak inginkan hal itu terjadi. Oleh karenanya terkait dengan pembentukan lembaga ini bukan sesuatu yang menurut saya hebat saya, bukan soal sekedar menyelesaikan tugas kami sebagai peserta PKA, tapi lebih jauh dari itu saya berpikir bahwa ini kepentingan jangka panjang untuk masyarakat kita. Dan terus terang hampir 80% masyarakat Manggarai Barat itu bekerja pada sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan. Gitu. Jadi terutama pertanian tanaman pangan dengan luas khusus padi kita, dengan luas baku sawah kita itu 18.206 hektar lebih. Luas sekali. Dan terluas itu di Kecamatan Lembong, Boleng, Komodo, Sanawang dan seterusnya. Jadi ini harus kita kawal. Itu produksi ini kita kawal. Itu. Jadi tidak boleh main-main. Pupuk tersedia, bibit tersedia. Tetapi kalau di aspek omfangnya, budayanya, termasuk penanganan OPT tidak kita perhatikan, maka ini berdampak tidak baik. Kami bisa buktikan beberapa jenis serangan OPT yang berdampak pada busuk. Nanti kita akan tunjukkan gambarnya. Kemudian bagaimana penanganan kita. Itu. Jadi itu kira-kira gambarannya terkait dengan klinik profesi tanaman yang kami bentuk sebagai
pertanggungjawaban ya terhadap proyek perubahan yang kami gagas, ya kami buat, dan nanti akan kami pertanggungjawabkan nanti di akhir bulan Desember. Dengan konsep klinik itu dari Klinik tadi. petani, Jadi ya. ya klinik itu semacam kayak puskesmas lah. Ya. Jadi bukan di petani kan juga dokternya petani kita ya itu tadi POPT kita, BPN, karena mereka yang lebih paham, mengetahui Ya. itu. Pak Ahmad, terkait dengan mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa podcast obrolan ini, nomor kontak yang bisa dihubungi service center ya di klinik tersebut. Oke. Nanti kami akan tayangkan di sini ya. Ya, ya. Jadi nomor service centernya yang Kopetaung Komodo, kemudian nanti Kopetaung yang di Lembor. Ya. Jadi silakan ibu bapak petani yang membutuhkan konsultasi terkait dengan kerusakan tanaman akibat serangan hama dan penyakit atau OPT, silakan berkonsultasi langsung dengan teman-teman, baik lewat SMS, WA atau telepon, atau berkirim foto gambar, atau mungkin mendatangi langsung klinik ya, di untuk Komodo lokusnya di DPP, tepatnya di Ngorang di depan Polsek Komodo. Kemudian yang di Lembor juga di kantor DPP, tepatnya jalan menuju Nangalili. Gitu. Jadi di pinggir jalan sekali. Jadi memang terakhir ya, pada saat sosialisasi kemarin tanggal 25 November di Rumah Peristirahatan Ketentang Labuan Bajo, dengan peserta adalah perwakilan dari 12 kepala DPP, penyuluh dan POPT. Mereka mengapresiasi ya terkait dengan hadirnya 2 unit klinik ini. Bahkan mereka semacam dalam tanda kutip ya protes kenapa di kecamatan kami katanya tidak dibentuk. Ada yang protes. Ada yang protes ya, karena di kecamatan tersebut belum ada POPT-nya. Saya katakan bahwa memang untuk kepentingan jangka pendek, saya akan menyelesaikan dulu 2 unit ini karena memang pertimbangan waktu dan biaya. Karena semua biaya ini biaya pribadi. Oh berarti yang digunakan selama ini. Ya. Nah, sehingga nanti kalau tidak ada hambatan, kita akan tuntaskan pembentukan klinik untuk 10 unit dari itu di masing-masing nanti di Kecamatan Boleng, Kecamatan Pacar, Kecamatan Macang Pacar, Kecamatan Doso, Kecamatan Kubus, Kecamatan Kubus Barat, Kecamatan Belat, Kecamatan Bling, dan Kecamatan Sanowal. Mudah-mudahan nanti tahun depan 10 unit klinik ini bisa dibentuk jika Allah meridhoi. Toh kalaupun belum terbentuk, ya, tetapi kerangka berpikirnya, fondasinya sudah kita bangun, tinggal diteruskan pembentukannya. Ya, entah kapan, tetapi pada prinsipnya menurut saya klinik yang kami bentuk ini tidak semata, sekali lagi ya, ini closing statement saya, klinik yang kami bentuk ini tidak semata-mata hanya untuk menunaikan tugas kami terkait dengan proyek perubahan kami dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator. Tetapi lebih jauh dari itu, klinik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena terkait dengan soal penanganan OPT. Dan ini menjadi momok, ya, menjadi sesuatu yang sangat dilema yang dialami petani kita selama ini. Kalian bayangkan bahwa begitu tanaman padi sebagai contoh ya, kita sudah tanam, itu harus kita jaga betul terkait dengan serangan OPT tadi, serangan hama, terutama pada fase-fase vegetatif 0 sampai dengan 30 hari. Itu fase-fase kritis ya. Kalau itu dia selamat, alhamdulillah ya. Sama lah dengan balita kita pada usia 0 sampai 6 bulan, kemudian sampai 2 tahun. Itu kan fase-fase yang harus dijaga betul oleh orang tua, terutama oleh ibu, sehingga pertumbuhan anak sehat
dan kuat. Sama juga dengan tanaman kita, ya. Begitu mulai dari soal pemilihan varietas, ya, penting. Jadi ada varietas-varietas tertentu yang tahan terhadap hama dan penyakit, terutama di musim penghujan. Tapi ada varietas-varietas tertentu yang kalau kita tanam pada musim hujan, dia rentan dengan hama penyakit. Nah, di sini edukasi peran klinik itu seperti salah satu itu. Dari mana kemudian kita harus tahu apakah daerah ini daerah endemik tidak dengan UPT itu. Ini yang harus dipelajari, ya. Jadi siklus penyebaran UPT itu harus kita pahami betul, ya, di lapangan. Jadi kadang-kadang terus terang, ya, selama ini kita tidak bisa membedakan, ya, mana itu hama, mana itu penyakit, sehingga pengendalian juga asal-asal, ya. Maksudnya untuk penanganan hama, tetapi obatnya dibeli untuk penanganan penyakit, sehingga tidak sembuh. Gitu. Kalau dalam bahasa kesehatan, ya, sakit gigi, ya, tapi yang dikasih obatnya sakit kepala, ya, tidak sembuh, tidak juga. Nah, ini pentingnya tugas kita, tugas aparatur pertanian, terutama nanti teman-teman yang kerja di tim ini harus bisa memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan kita semua, ya, bahwa budaya tanaman ini penting sekali. Bahkan saya mau sampaikan bahwa tugas untuk mengamankan produksi ini bukan hanya kerjanya orang pertanian, tapi semua pihak. Dan itu ada undang-undangnya. Semua pihak, pemerintah, masyarakat umum, swasta, harus ada kolaborasi, keterlibatan. Itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 tentang budaya tanaman. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budaya tanaman berkelanjutan. Dan PP Tahun Nomor 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 95 tentang perlindungan tanaman. Jadi ada payung hukum. Sudah jelas payung hukum. Jadi klinik yang saya bentuk ini punya referensi. Tinggal saya mengkucukkannya dalam sebuah wadah. Maka tugas untuk mengendalikan hama dan penyakit menjadi tugas bersama. Ya, contoh umpamanya produsen obat, ya, atau distributor obat atau pembuang obat. Dia tidak hanya sekedar menjual produknya akan laku, tapi dia juga harus memberikan semacam backdrop edukasi kepada masyarakat bahwa sebelum obat ini beredar di masyarakat, itu dibuat dulu backdropnya, diuji coba dulu. Itu bagaimana daya bulunya ini, apa ini, terhadap hama penyakit bagus tidak? Bahasa umumnya layak atau tidak? Ada kelayakannya. Jadi jangan sekedar untuk yang penting produk kami laku habis, perkara nanti kami merasakan dan tidak, itu salah. Itu tidak boleh. Bahkan saya mau sampaikan di forum yang terhormat ini bahwa penanganan OPT dengan menggunakan metode kimia itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Iya. Pilihan pertama tidak masih kita lakukan secara biologis dengan memanfaatkan pestisida nabati yang bahannya ada di sekitar kita, bahan lokal. Kemudian pengendalian secara teknisnya, bagaimana itu tadi soal pemilihan varietas, kemudian sanitasi lingkungan, itu kemudian pola tanamnya juga diatur. Gitu. Kalau tahapan-tahapan itu tidak mempan, baru pilihan terakhir itu pengendalian secara kimia berupa penggunaan pestisida. Tetapi penggunaan pestisida juga itu harus bijaksana. Nekangui semprot getah. Nah, kadang-kadang kita juga dosisnya juga tadi saya prinsip 6 tepat tadi itu termasuk tepat dosis, ya. Bayangkan umpamanya anak-anak umpamanya sakit kepala, panas, dikasih Sunmol, tetapi anak yang tadi hanya umur 2 tahun, kemudian dikasih dosisnya berlebih itu kan bisa anfal, Pak.
Sama dengan tanaman kita. Ya. Itu Terjadi juga ya. terjadi. Itu kelihatan tanaman kita kayak kuning-kuning. Iya. Wah, ini sudah. Kalau tidak, ada kesalahan kita terhadap penggunaan pestisida yang berlebihan. Ini pentingnya klinik ini. Ini pentingnya tugasnya teman-teman yang tiap produk pestisida ini memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, bahwa penggunaan pestisida itu harus bijaksana. Itu tidak boleh sembarangan. Itu nanti tugas apa ya? Klinik ini. Sehingga saya berencana nih, mudah-mudahan nanti kalau Allah meridhoi, saya akan menghadirkan semua formulator. Formulator itu ya petugas penjual obat yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini, ya, yang obat yang pestisida yang beredar di Manggarai Barat itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Nah ini pemerintah selaku regulator nanti akan menghadirkan mereka, memberikan pemahaman lah bahwa tugasnya teman-teman tidak hanya sekedar menjual, tetapi juga ada tugas edukasi, edukasi kepada masyarakat terutama petani bahwa sekali lagi saya katakan penggunaan pestisida itu harus bijaksana. Ya, bahkan ke depan kita dorong penanganan OPT itu harus ramah lingkungan. Itu dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal dan bisa kita jadikan obat. Dan itu sudah kita praktekkan di banyak tempat dan itu berhasil ya. Ya, pupuk juga begitu. Itu tidak mesti harus pupuk kimia. Itu pupuk hybrid juga bisa. Itu. Dan bahannya ada di sekitar kita. Kotoran-kotoran ternak, apakah sapi, kotoran-kotoran lainnya, tinggal kita fermentasikan saja, kemudian kita jadikan pupuk bekas kandang. Itu sebenarnya sangat mudah. Tapi ini kan soal kemauan saja. Soal kemauan. Iya. Mau tidak itu. Nah kita ini kan mau yang serba instan, serba jadi. Serba jadi. Ya, padahal tidak pernah kita berpikir efek jangka panjangnya seperti apa. Jadi saya kira itu ya Keren Hamid ya. Terkait dengan klinik proteksi tanaman atau Kopetao, ya brandingnya itu Kopetao. Bahkan tagline yang saya buat itu apa? Apa istilahnya? OPT minggat, OPT lenyap, produksi mantap. Itu. Jadi tagline-nya, jadi OPT lenyap, produksi mantap. Melalui gerakan spot stop. Jadi ya. OPT lenyap, produksi mantap melalui gerakan spot stop. Gitu. Jadi begitu. Jadi itu kira-kira bahkan itu tagline klinik. Bahkan terakhir ya mungkin dari saya berharap bahwa selain klinik kemudian tadi drone dan mobile klinik ini, kalau semua berjalan, mimpi besar kita bahwa nanti ada semacam laboratorium hama penyakit di Kabupaten Manggarai Barat ini. Laboratorium ya. Nah, di kita belum ada, tetapi di provinsi daerah-daerah lainnya sudah maju, itu sudah ada LHP, laboratorium hama dan penyakit tanaman. Sehingga setiap hama, jenis hama atau penyakit yang kita jumpai di lapangan itu bisa kita teliti. Nah, itu bisa teliti dan saya berterima kasih realita baru-baru ini kami dikunjungi oleh Ibu Farida. Beliau salah satu staf dari Balai Besar Peramalan UPT Jatisari. Beliau kemarin mengambil sampel terkait dengan IGF jagung. Dan sampai sekarang kami belum mendapatkan hasilnya. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 20 ini hasilnya kami sudah peroleh hasil pengambil sampel yang kemarin. Saya pikir itu ya. Dari saya berterima kasih sekali. Malam hari ini saya diberi ruang yang luar biasa untuk menyampaikan dan mewartakan kepada masyarakat terutama ACK, INEAME, Ibu Bapak Petani di Kabupaten Manggarai Barat bahwa saat ini di Kabupaten Manggarai Barat sudah hadir 2 unit klinik. Memang belum maksimal ya. Kita mulai pelan-pelan dan insya Allah nanti ke depan kita akan perkuat kelembagaan ini dengan segala sarana prasarananya
tentang SDM dan perlengkapan kerja lainnya. Karena bagi kami sekali lagi terkait dengan inovasi yang kami coba gagas ini tidak hanya sekedar untuk menuntaskan tugas yang kami selesaikan, tetapi lebih jauh dari itu bahwa klinik ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan indikatornya adalah beberapa waktu terakhir ini kami sudah sering dikontak, dikirim gambar oleh ibu bapak petani, dan kita langsung kendalikan. Oh iya, saya lupa, selama ini memang terang Kang Andi ya, kita juga tidak akan di obat itu. Jadi kalau gambar yang mereka kirim atau laporan yang mereka kirim, ya kemudian diagnosa, dianalisis, dan hama yang cocok dengan barang persediaan atau obat-obat yang ada, kita bantu. Tetapi kalau tidak ada tadi itu, kita buat catatan rekomendasi supaya mereka beli di kios-kios atau toko-toko yang menjual pestisida. Jadi itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan podcast obrolan ini tetap jaya dan terus berkibar ya. Berkibar dengan menghadirkan narasumber yang mumpuni sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sehingga melalui proses ini banyak hal baru yang disampaikan, dan ini menjadi sumber pengetahuan baru buat masyarakat, tentu saja sesuai dengan bidang ilmuannya ya. Jadi itu dari kami, terima kasih ya, saya diberi kesempatan yang luar biasa sekali. Oke. Pemirsa podcast Obrol Ringan, ini perbincangan yang sangat menarik, luar biasa, dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator 7 pada tahun 2021 ini telah menghadirkan satu inovasi baru yang sangat luar biasa dari Pak Ahmad Rudi ini, inovasi klinik khusus pertanian. Yang kita tahu mungkin selama ini ya ada klinik tentang kesehatan, tapi sekarang telah hadir salah satu klinik berprofesi sebagai petani yang nanti akan menghadirkan untuk memberikan solusi-solusi terbaik untuk pertanian yang ada di Manggarai Barat ini. Nah, ini menurut saya ini inovasi yang sangat luar biasa, spektakuler sekali kehadiran satu klinik ini. Semoga Pak Ahmad Rudi dengan hadirnya satu klinik ini ke depan dua unit inovasi ini, maksudnya Pak Ahmad Rudi dengan hadirnya inovasi ini, semoga ke depan persoalan pertanian terkait hama dan penyakit di Manggarai Barat ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga akurat terakhirnya. Amin. Amin. Jadi terima kasih podcast Obrol Ringan yang saat ini masih menunggu atau menonton podcast Obrol Ringan ini. Terima kasih.